Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Azanabila dari kelas 3C NPM 20106310 454 akan membahas tentang komponen evaluasi pembelajaran dalam kurikulum. Selanjutnya adalah pengertian evaluasi. Evaluasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penafsiran. Menurut Suharsini Arifunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, evaluasi bagi siswa yaitu evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan atau kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Evaluasi terhadap siswa ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu yang pertama adalah mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap kinerja siswa. Yang kedua, memberikan evaluasi yang objektif dan adil serta segera menginformasikan hasil evaluasi tersebut kepada siswa. Dan yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi terhadap temannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi antara lain, yang pertama adalah evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari institusional. Yang kelima adalah dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk mengetahui atau melihat tingkat keberhasilan proses belajar. Setelah itu yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir tahun, seperti akhir semester atau akhir tahun. Nah, tujuannya itu untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa. Dan yang ketiga adalah penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Nah, selanjutnya adalah penilaian selektif. Penilaian selektif ini dilakukan dengan tujuan untuk keperluan seleksi. Misalnya pada saat uji coba saringan, ujian masuk ke lembaga, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah penilaian penempatan. Penilaian penempatan ini adalah penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan persyaratan yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelumnya. Wah, ternyata banyak banget ya jenis-jenis evaluasi itu.
yaitu dari penilaian formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Nah, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi diantaranya adalah untuk mendeskripsikan kecakapan belajar pada para siswa sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah menentukan tindakan lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang kelima, teman-teman, jadi tujuan umum dari tujuan evaluasi ini adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti taraf perkembangan dan taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, teman-teman, ternyata tujuan dari evaluasi ini dibagi menjadi dua. Menurut Anas pada tahun 1995, tujuan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, teman-teman, jadi tujuan umum dari tujuan evaluasi ini adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti taraf perkembangan dan taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi masing-masing. Nah, yang kedua adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar dan cara memperbaikinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penilaian pada evaluasi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah Shahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dan yang kedua adalah objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, yang ketiga adalah adil. Adil yang dimaksud di sini adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, atau status sosial, ekonomi, dan gender. Lalu yang keempat adalah terpadu. Maksudnya adalah penilaian oleh peserta didik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima adalah terbuka.
Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh peserta didik mencakup semua aspek berkompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Maksudnya di sini adalah penilaian didasarkan oleh ukuran pencapaian kompetensi dan yang telah ditetapkan. Dan yang ke-9 adalah accountable. Maksudnya di sini adalah evaluasi itu berarti penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Setelah itu kita akan membahas tentang langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama adalah menyusun rancangan evaluasi hasil belajar. Jadi, sebelum evaluasi hasil belajar ini dilakukan, kita harus melakukan susunan terlebih dahulu secara baik dan matang. Nah, dan juga perencanaan evaluasi hasil belajar itu pada umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama adalah merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua yaitu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Misalnya apakah aspek ini kognitif atau efektif ataukah psikomotorik. Nah, yang ketiga adalah memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan. Dan yang keempat adalah menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan pada saat pengukuran penilaian hasil belajar. Dan yang kelima adalah menentukan tolak ukur normal atau kriteria yang akan dijadikan pegangan. Dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah menghimpun data. Dan langkah yang ketiga melakukan verifikasi data. Yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Dan yang kelima memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah komponen evaluasi pembelajaran dalam kurikulum yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.